Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kita tentang cropping background, blending option dengan Adobe Photoshop. Ya, kemana pembelajaran kita hari ini? Tujuan dari praktikum pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengkreasikan teknik cropping background dan blending option dengan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi untuk langkah pertama kita akan mencobakan bersama-sama berkaitan dengan bagaimana teknik cropping background tersebut, dan kita lanjutkan dengan blending option. Baik, untuk selanjutnya kita kita buka program aplikasi Adobe Photoshop-nya. Kita belajar langsung dengan mempraktekkannya. Ya. Lebih kurang tampilan awalnya lebih kurang seperti ini. Tampilan dari Adobe Photoshop. Sekarang kita masukkan objek yang akan kita cropping tersebut dengan cara pilih file, ya, kemudian pilih open, atau dengan cara menekan Ctrl O, ya, atau dengan cara menekan Ctrl O seperti ini. Maka akan muncul nanti file yang akan kita buka. Silakan dicari objek yang akan kita cropping. Misalkan di sini terdapat beberapa objek yang akan kita pergunakan untuk mengcropping. Di sini kita misalkan menggunakan objek ini. Kemudian kita klik open. Nah, akan muncul ini. Sekarang akan kita coba mengedit agar kita mengganti backgroundnya ini. Kita cropping atau kita ganti background di balik di balik gambar objek ini. Ya, langkah pertama adalah kita hilangkan dulu kunci dari layer ini dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita tekan OK. Sehingga gambarnya hilang, baru dapat kita lakukan pengeditan dari gambar objek ini, dari background objek ini. Ya, langkah selanjutnya adalah boleh di copy, ya. Kita duplicate layer, kita klik kanan layernya, kemudian kita pilih duplicate layer seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang terdapat 2 buah layer, ya. Nah, sekarang yang layer bawahnya atau layer 0-nya kita hilangkan saja view-nya atau matanya ini. Nah, sekarang kita akan edit yang gambar objek yang terdapat pada layer 0 copy ini, ya. Nah, sekarang kita misalkan boleh diganti dengan nama layernya, ya, dengan cara klik 2 kali, misalkan layer yang akan kita crop, ya. Oke. Dan diklik. Nah, kemudian kita menggunakan tool Magic Wand tool. Ya, kita menggunakan Magic Wand tool yang di sini. Nah, ini Magic Wand tool, atau dengan menekan tombol W, ya, menekan tombol keyboard W, atau dengan pilih toolbar yang ini, kita klik. Kemudian bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada toleransi, ya. Toleransinya misalkan kalau seandainya 100. Kemudian kita pilih Magic Wand tool ini, kemudian kita seleksi background yang seperti ini, maka warna yang mirip dengan background ini akan terseleksi dia. Itu kalau seandainya toleransinya 100. Nah, kita bisa rubah toleransinya menjadi, kita kecilkan agar backgroundnya ini khusus backgroundnya ini saja yang terseleksi, ya. Untuk menghilangkan seksi ini dengan Ctrl D, ya. Nah, ini kemudian kita rubah misalkan menjadi 20 seperti itu. Nah, kemudian kita seleksi lagi. Nah, sudah terseleksi seperti ini, sehingga yang wajah atau tangan dari objek ini sudah tidak terseleksi lagi, ya. Kemudian untuk menseleksi di bagian di sebelah kiri dari objek ini, kita tekan dengan tekan shift, kemudian kita klik di bagian yang belum terseleksi. Nah, sehingga sudah terseleksi keseluruhannya. Nah, kemudian baru kita tekan delete seperti ini. Nah, lebih kurang seperti itu. Untuk menghilangkan seleksinya adalah dengan Ctrl D. Nah, seleksinya sudah hilang, ya, sudah hilang. Nah, sekarang kita perhatikan objeknya.
Kita perhatikan objeknya. Nah, kalau kita perhatikan objeknya, ini hasil croppingannya dari sudut-sudut dari objek ini masih membayang warna background yang tadi, sehingga belum rapi. Nah, ini bisa kita rapikan dengan cara men-setting di fitur radiusnya. Caranya adalah kita pilih di select ini, ya. Select fitur radiusnya. Ya, sebelumnya kita seleksi dulu seperti ini, ya. Dengan kita seleksi kembali objek ini dengan cara kita klik objek dengan menggunakan magic wand tool sehingga sudah terseleksi lagi seperti ini. Kemudian kita pilih select, kemudian kita pilih modify, kemudian kita pilih fitur radius, atau dengan menekan tombol shift F6, ya. Ya. Nah, akan muncul fitur radiusnya. Nah, di sini kita biasanya kita pakai fitur radiusnya itu adalah 2. Kemudian kita oke kan. Nah, sehingga seperti itu. Kemudian kita tekan delete. Oke, kemudian untuk menghilangkan seleksinya. Nah, kalau kita perbesar, ini yang warna background yang pada sisi tepi dari objek tadi sudah hilang, sehingga sehingga hasil croppingannya lebih rapi. Nah, setelah itu baru kita ganti backgroundnya dengan background yang lainnya. Ya, caranya adalah dengan tekan Ctrl O. Nah, kemudian kita pilih background yang kira-kira sesuai dengan objek tersebut. Sekarang di sini ada backgroundnya. Ini kita pilih warna background yang lebih sesuai. Mungkin kita menggunakan ini, misalkan. Kemudian kita open. Nah, sekarang backgroundnya sudah muncul di sini. Sekarang kita pindahkan backgroundnya. Ya, kita pilih move tool, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu. Ini boleh dihilangkan. Nah, sekarang sudah muncul di sini. Hanya saja posisi backgroundnya berada di atas objek. Kita tinggal atur saja layarnya ini agar dia berada di belakang objek dengan cara mengklik dan geser ke bawah. Seperti itu. Dan kemudian kita atur, sesuaikan backgroundnya dengan memperbesarnya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang backgroundnya sudah berhasil kita ganti dengan background yang lebih menarik dibandingkan background yang tadi. Nah, setelah selesai baru kita save, kita simpan hasil dari croppingan dari objek ini. Ya, dengan cara klik file, kemudian kita pilih save as, kemudian kita pilih misalkan dengan format JPEG. Misalkan kita pilih formatnya adalah JPEG, ya. Kemudian JPEG, udah. Kemudian kita ganti namanya, misalkan
praktikum cropping. Ya, quality-nya high. Oke. Nah, sekarang hasilnya sudah tersimpan dalam format JPEG. Nah, itu cara kita mengcropping atau mengganti background dari suatu objek. Selanjutnya adalah kita akan coba blending option. Ya, caranya misalkan kita masukkan objek yang baru. Objek yang akan kita gunakan untuk blending option adalah gambar apple. Ya. Ya, ini. Ya, mungkin ini gambar yang akan kita gunakan untuk blending option. Nah, sekarang mungkin yang backgroundnya boleh kita hilangkan dulu, ya. Ya, ini jangan lupa kita hilangkan kuncinya, gemboknya agar bisa kita edit. Ya, kemudian kita hilangkan backgroundnya. Nah, background seperti itu. Kemudian kita duplicate layer. Oke. Nah, sekarang ini akan kita lakukan blending option. Oke. Nah, caranya adalah dengan klik kanan layernya, kemudian kita pilih blending option. Nah, di sini untuk blending option banyak pilihannya. Di sini ada bevel and emboss, kemudian ada stroke, kemudian ada inner shadow, kemudian ada inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, kemudian ada pattern overlay, kemudian ada outer glow, dan ada drop shadow. Nah, untuk sekarang kita cobakan untuk bevel and emboss, ya. Berkurang seperti ini. Kalau kita klik bevel and emboss seperti ini. Nah, di sini ada pengaturannya untuk strukturnya. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini jadinya, bevel and emboss. Nah, di sini ada emboss, kemudian ada tipenya smooth, chisel hard, kemudian ada chisel soft, ya. Nah, di sini ada dipnya, pengaturan dipnya. Nah, ini kalau kita atur lebih kurang seperti ini jadinya. Ini juga, kemudian ada directionnya di atas atau di bagian bawah. Kalau kita klik bagian bawah, maka dia akan seperti ini. Maka stylenya ini berada di bagian bawah. Kalau up, dia akan berada pada bagian atas. Kemudian ini ada size-nya, ukurannya. Ya, kita bisa atur size-nya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada soften-nya. Ya. Ini. Kemudian ada angle-nya, apakah di sudut 30 derajat atau di bagian ini. Nah, akan merubah posisinya. Ya, angle-nya ini. Ya, kemudian ada gloss contour. Ini bisa ada pilihannya, bisa kita manfaatkan. Di sini ada pilihannya. Ya, apakah kita memilih yang ini, atau yang ini, atau malah yang ini. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada opacity-nya juga yang bisa kita atur seperti ini. Kemudian ada shadow mode-nya, yaitu warna hitam. Ya, shadow mode-nya itu adalah warna hitam. Nah, kemudian ada pengaturannya, make default atau reset to default kembali. Nah, kemudian ada contour. Nah, di sini ada pengaturannya, ada emboss sama seperti tadi. Ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kontur ada pilihannya. Kemudian ada rank-nya. Di sini ada pilihan untuk konturnya, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian ada
yang tekstur. Nah, di sini ada teksturnya. Ini teksturnya bisa kita pilih ya, ini berdasarkan pattern ya, atau menggunakan yang ini atau yang ini atau yang ini. Kemudian ada skalanya dan ada depth-nya. Nah, itu yang kalau menggunakan kontur. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan stroke ya. Kalau kita tidak menggunakan bevel and emboss, kita bisa menggunakan stroke ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Stroke itu adalah garis tepi ini. Garis tepi ini. Nah, kemudian ada ukurannya ya, ukuran size-nya. Ada ukuran size dari stroke tersebut. Kemudian ada posisinya. Ada outside, berarti di luar dari tepi objek ini. Kemudian di inside berarti di dalam posisi garis tepi objek ini. Kemudian ada center, berarti di tengah posisi garis tepi dari objek ini. Kemudian ada opacity-nya, ada blend option-nya, bisa dipilih di sini. Misalnya kita menggunakan normal. Kemudian ada opacity-nya, ya, tingkat transparansinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada fill color-nya. Di sini kebetulan fill color-nya adalah warna hitam. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu blending option yang tipenya stroke. Nah, di sini banyak pilihannya bisa dicobakan. Misalkan ada kita gunakan color overlay juga bisa. Misalkan di sini tidak kita gunakan. Nah, color overlay-nya lebih kurang seperti ini. Di sini ada pilihan color overlay-nya. Misalnya kita pilih dengan warna merah. Ya, atau dengan pilihan warna yang lainnya, apakah biru atau warna oranye seperti ini. Kemudian kita oke kan, kemudian ini misalkan kita opacity kan, nah sehingga hasilnya lebih kurang seperti ini ya. Kalau opacity 100%, maka warna kuning ini akan mengimpit dari gambar objek yang tadi. Ini bisa kita atur berdasarkan opacity-nya agar tampilan objek yang di bawah yang sebelumnya akan kelihatan, sehingga warna oranye yang kita tambahkan di color overlay itu menjadi lebih transparan. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan banyak lagi yang model-model yang lainnya. Ya, mungkin itu pengenalan kita berkaitan dengan praktikum kita berkaitan dengan blending option, dan juga tadi sudah kita lakukan juga berkaitan dengan cropping background atau mengganti background dari suatu objek. Oke, Dede, sekalian mahasiswa, mungkin itu pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi cropping background dan blending option. Silakan bereksperimen, mencobakan cropping background dan blending option dengan model yang lainnya atau dengan style yang lainnya. Oke, kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.